Saudaraku, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua dan salam merdeka, salam sejahtera. Firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 5, beginilah bunyinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan nas renungan untuk hari ini menyadarkan kita akan sikap, yaitu sikap menantikan dan menyambut kedatangan Kristus. Seorang prajurit tentara Jepang, Teruo Nakamura, tak tahu perang dunia kedua telah berakhir atau telah selesai. Ia terus bersembunyi di hutan Pulau Morotai, Maluku selama 30 tahun. Menurut Yoshikuni Igarashi, tugas militer Jepang kala itu adalah mempertahankan Pulau Morotai dari gempuran tentara sekutu. Walaupun akhirnya kejadian itu benar terjadi dan tentara sekutu membangun pangkalan militernya di sana. Oleh karena kekalahan ini pula lah yang menjadi dasar Nakamura pergi ke dalam hutan belantara Gunung Galoka, Pulau Morotai, yaitu untuk menantikan pasukan Jepang lainnya untuk menjemputnya atau menyelamatkannya. Hal ini tidak ia lakukan tanpa tidak alasan, sebab ia teringat akan kata-kata komandannya, Mayor Kawashima. Tetaplah bertahan, karena cepat atau lambat angkatan darat akan datang, sekalipun 100 tahun mendatang. Demikianlah Nakamura dengan penantian panjang selama 30 tahun di tengah hutan dengan penuh perjuangan hidup. Dan akhirnya pada suatu hari, tahun 1974, ia ditemukan selamat, di mana hari itu ia sebut hari kemenangan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dari zaman ke zaman ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksikan bahwa Kristus akan datang pada tanggal sekian dan hari sekian. Walaupun apa yang mereka diprediksikan tidak pernah terjadi, tetapi ada saja orang yang tetap percaya kepada perkataan mereka. Fenomena demikian juga terjadi pada zaman Rasul Paulus. Ia mengingatkan jemaat Tesalonika tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus datang kembali. Alasannya, karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya Bapak Ibu, Kristus akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan waktunya. Karena itu, mereka yang tidak siap dan berjaga-jaga pada waktu Kristus datang kembali akan mengalami kebinasaan. Karena itu Paulus menasihati mereka untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa mereka. Mereka adalah anak-anak terang, maka mereka harus hidup dalam terang dan menerangi hidup orang lain, agar mereka yang melihat terang atau perbuatan baik itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak terang, mereka juga tidak boleh bermalas-malasan atau masa bodoh. Mereka harus berjaga-jaga dan tetap sadar, serta tidak hidup dalam dosa dan pesta pora, agar mereka siap menyambut kedatangan Kristus. Saudaraku, Sobat Kairos, untuk itu mereka harus senantiasa memelihara iman, agar bertahan terhadap serangan panah api iblis, hidup penuh kasih, dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan final yang dijanjikan kepada mereka. Pengharapan itu harus mereka miliki sehingga tidak mengalami murka Allah. Hal ini begitu penting sehingga mereka harus saling menasihati dan membangun agar siap menyambut Kristus datang kembali. Kristus akan datang kembali, tetapi kita tidak boleh percaya segala nubuat atau ramalan-ramalan bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian tahun sekian. Sikap kita ialah tetap hidup kudus dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja, hidup penuh iman, kasih, dan pengharapan. Oleh karena itu, bekerja
berkaryalah dan melayanilah senantiasa sambil berjaga-jaga, seolah-olah hari kedatangan Tuhan akan terjadi 1000 tahun lagi. Dan berdoalah dan berserahlah senantiasa sambil berjaga-jaga, seolah-olah hari kedatangan Tuhan akan terjadi esok hari. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.